Halo sahabat Yes, kalian di sini seorang pelajar yang ingin dapat penghasilan tambahan. Nah, ini ada 5 peluang usaha untuk teman-teman yang di sini sebagai seorang pelajar yang Anda mungkin waktu luangnya terbatas gitu ya. Anda harus punya bisnis yang fleksibel. Nah, ini ada 5 peluang usaha di mana kalian sebagai pelajar ini bisa tekuni ya, sesuai dengan mungkin jadwal sekolah Anda bisa fleksibel di sana. Oke? Setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita membahas tentang 5 peluang usaha yang sangat cocok untuk pelajar teman-teman, dimana kita di sini yang sebagai pelajar, mungkin teman-teman di sini yang butuh waktu fleksibel, mungkin teman-teman di sini yang padat jadwal sekolahnya ya, tapi Anda bisa tetap ingin jadi pengusaha, Anda ingin tetap menjadi seorang pebisnis gitu ya. Dan ini ada 5 peluang usaha ini yang Anda bisa tekuni untuk Anda bisa melihat ini ke depannya, karena tahun 2024 ini bisnis ini akan jadi booming ya, bisnis ini akan jadi luar biasa. Sehingga coba kita perhatikan ya, mungkin ada referensi 5 hal ini, 5 usaha ini yang bisa teman-teman terapkan ya, walaupun tetap sekolah, walaupun bisa sambil mungkin ada yang berkuliah atau mungkin masih sekolah, Anda bisa kerjakan usaha ini. Oke, yang pertama yaitu menjadi seorang editor ya, atau editing. Kalau teman-teman di sini mahir untuk bisa mungkin contohnya mengedit video ya kan, Anda cuma mengedit video lewat handphone, ternyata tuh dibutuhkan sekali banyak orang konten kreator yang mereka ini membutuhkan jasa itu ya. Mereka sendiri yang mungkin seorang youtuber, mereka sendiri yang seorang mungkin tiktoker dan lain-lain, mereka tuh nggak punya banyak waktu teman-teman. Nah, sedangkan kalau teman-teman di sini punya waktu luang ya kan, Anda bisa mungkin ketika pulang sekolah Anda bisa kerjakan itu gitu ya, pakai aplikasi yang mungkin di handphone Anda, atau mungkin Anda bisa gunakan yang lebih canggih di PC atau laptop Anda ya kan. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dipelajari lewat YouTube ya kan. Anda bisa belajar cara ngedit seperti ini, cara edit video seperti ini. Nah, semakin mahir kita, semakin juga kita punya editan yang bagus. Nah, itu akan semakin kita akan punya peluang besar untuk dipakai orang jasa kita gitu ya. Yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu jasa desain grafis. Nah, teman-teman di sini kalau punya kemampuan untuk mendesain ya kan, entah itu Anda bisa desain poster, logo, pamflet dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, perusahaan itu banyak sekali membutuhkan hal ini. Sehingga kalau Anda punya waktu luang ya kan, lalu Anda bisa mungkin memberikan CV Anda kepada orang-orang atau hasil karya Anda kepada instansi atau perusahaan, teman-teman. Jangan-jangan mereka membutuhkan jasa Anda. Nah, jadi di waktu luang kita, di waktu luang teman-teman di sini sambil bersekolah, mungkin ya sambil belajar, Anda bisa belajar cari uang, belajar dari pengusaha lewat mungkin mendesain sesuatu ya. Yang ketiga yaitu teman-teman, Anda bisa menjadi mentor ya, atau mungkin bisa memberikan satu course. Awalnya mungkin Anda bisa berikan secara free teman-teman ke teman-teman terdekat dulu ya kan. Anda bisa ajarin mereka, kalau Anda mungkin punya kelebihan, Anda bisa ahli di bidang atau mata pelajaran tertentu. Contoh, Anda ini nilai matematika 100 terus gitu ya. Nah, teman-teman Anda pasti penasaran, ini gimana caranya supaya bisa dapat nilai bagus ya kan. Nah, teman-teman bisa mulai adakan dari teman-teman terdekat dulu, mungkin kasih gratis dulu ya kan. Lalu nanti bisa teman-teman mulai, ya nggak apa-apa, aku ajarin kamu contohnya ya kan. Tapi nanti ada iuran ya, sama-sama ya teman-teman yang lain, iuran yuk ya kan nanti, karena kan saya butuh kertas, butuh fotokopi dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa seperti itu, sesimpel itu. Jadi dari hal kecil tadi yang Anda punya kemampuan, keahlian tertentu, Anda bisa gunakan itu. Oke. Lalu yang keempat, jualan online. Udah pasti ya, jualan online kan banyak sekali sekarang marketplace. Teman-teman tinggal pilih yang warna oranye, hijau, apapun lah warnanya, itu Anda bisa bisa dapat tambahan penghasilan. Jualannya apa, Pak Vino ya kan? Produk atau jasa? Kalau saran saya, mending jualannya produk teman-teman. Karena apa? Kalau jualan jasa kita mungkin butuh waktu kan ya kan, untuk menyalurkan jasanya itu. Tapi kalau kita bisa jual produk, itu kan tinggal kita jual produknya, kita udah lepas gitu ya. Kalau customer pun kita tinggal rawat customer kita, atau customer base kita tinggal bisa bisa menjalin hubungan yang baik dengan customer kita. Nah, sesimpel itu. Jadi ya, kalau teman-teman di sini masih bingung jualannya apa, ya di komunitas sini banyak banget teman-teman. Tinggal teman-teman nanti klik di link di bawah, nanti kita share aja linknya, Anda bisa nanti mulai jualan gitu ya.
kalau produknya bingung apa, mentornya nanti ngajarinnya nggak dapat pengajaran atau mungkin cara jualannya gimana, nanti kan diajarkan di sana. Oke. Lalu yang kelima teman-teman yaitu membuat konten. Nah, kalau buat konten ini tergantung ya teman-teman mau kontennya seperti apa bentuknya. Kalau teman-teman di sini sukanya contohnya mulai dari apa yang menjadi apa ya keseharian teman-teman di sini ya, atau mungkin menjadi keresahan teman-teman. Teman-teman sukanya apa di sini? Contohnya kalau ada suka makanan, jadilah food blogger gitu ya. Jadi Anda tinggal mereview makanan yang Anda makan setiap hari, contohnya gitu ya. Entah dari makanan yang harganya murah sampai harganya paling mahal gitu kan, Anda bisa review dari hal kecil seperti itu. Nah, dan mungkin kalau misalnya mau bikin konten online yang lain, misalnya teman-teman punya keahlian di bidang pelajaran tertentu, Anda bisa nih buat tutorial caranya gimana untuk menyelesaikan pekerjaan atau mungkin menyelesaikan pelajaran ini gitu ya. Menyelesaikan, misalnya teman-teman punya PR nih, nah ada nih PR-nya seperti ini, bikin konten seperti itu. Nah, jangan-jangan menarik buat teman-teman yang lain. Nah, jadi oke, jadi 5 peluang ini tadi yang saya sharingkan teman-teman, ini tergantung teman-teman punya kalian di bidang apa. Dan sekali lagi, ini peluang usaha ini itu melatih kita teman-teman untuk memiliki mindset dan jiwa entrepreneur. Ya, jiwa entrepreneur itu apa? Ya kita harus berani memulai dulu. Entah dari apa yang kita punya, di mana kita berada, ya kan? Dan mulai saat ini, itu yang poinnya. Jadi jangan nunggu semuanya sempurna, nunggu semuanya bagus, nunggu semuanya lengkap. Contoh nih, ya kan? Wah Pak, kalau saya mau jualan online, saya tuh nggak punya toko yang besar, saya nggak punya wadah atau mungkin etalase yang besar atau apa. Jangan mikir yang terlalu besar dulu teman-teman ya. Kita mulai dari yang kecil, yang sederhana yang kita punya, yang kita bisa kerjakan dengan sepenuh hati. Nanti lama-lama mungkin dari etalase kecil jadi etalase besar. Mungkin dari yang mungkin sifatnya warung kecil jadinya kafe misalnya gitu. Nah, jadi itulah cara berpikir atau mindset entrepreneur atau pengusaha yang kita harus miliki. Kalau ini sudah kita punya teman-teman, maka ketika Anda mungkin lulus dari sekolah SMA atau mungkin Anda sudah berkuliah, Anda lulus, Anda sudah bisa jadi pengusaha yang berhasil dan pengusaha yang terampil. Oke, itu aja mungkin sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, dan selalu salam hebat. Luar biasa.